apa kenang-kenangan. Gitu. Engkau ini sehat Alhamdulillah sehat. Doni, Doni sehat? Sehat. Mau nyobain itu Kota Baru Parahyangan tuh berapa kilo sih? Di itu mah datar, Don. Di Kota Baru Parahyangan mah datar sebenarnya. Relatif datar lah gitu. Kecuali untuk 45 kilo, 4 putaran. Deket deket jembatan doang ya naik turun ya? Iya, yang lurusan jembatan aja sedikit naik. Udah itu datar, nanti yang udah dekat ke lapangan golf itu ada tanjakan lagi dikit gitu. Kalau buat saya mah nggak ngaruh, udah pakai motor listrik saya mah, Don. Nah, enggak ngaruh saya tanjakan. Ada Sally nih. Sally tawarin berapa 15 juta. Sally pakai listrik dari Taiwan ya. Dari China. Bagus Oh gitu. Saya beli buatan Indonesia, saya beli United 3 volt e-bike. Oh, ada. Itu pakai baterai? Saya pakai Yuna, udah dari setahun yang lalu saya beli itu. Pakai baterai itu. Oh, 3 volt. Kan itu tuh 3 volt. Nanti fotonya saya kirim ke grup Boseh lah. Oke. Siapa nih? Selamat datang. Bu Nancy bukan ya? Selamat gabung Bu Nancy. Ya. Selamat semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal juga. Salam kenal, Bu. Dari Talaga Bodas, Pak, Jalan Saledri. Hatur nuhun. Ini forum ini diadakan khususnya untuk teman-teman yang banyak tanya. Ini kegiatannya apa sih? Jadi mungkin Kang Samsudin tidak ada juga ya. Jadi sebetulnya kegiatan ini kita mau mengedukasi plus sosialisasi mengenai kebiasaan baru bersepeda dengan event ya. Jadi karena eventnya sendiri online. Kalau pandemi ini begini terus, maka kita mesti terbiasa dengan berkegiatan melalui daring. Jadi istilah anak-anak sekarang challenge. Gitu. Ada temen yang sebagian ini question yang QA ya, question yang sering. Bisa nggak ini dilakukan di mana saja? Bisa. Memang dilakukan di mana saja, start dari rumah sendiri, bikin rute sendiri, terus jalanin rute, nanti kita verifikasi rutenya. Di luar Jawa bisa. Di dunia bisa, selama ada koneksi internet. Terus kalau nggak punya sepeda gimana? Kalau nggak punya sepeda ya mesti belajar dulu. Makanya waktu yang diberikan kan 5 jam, jam 6 sampai jam 11. Itu kira-kira kalau 8 kilo, temen yang biasa nyoba aja ya sejam lah. Misalnya yang pertama pakai mulai dari maksimum sejam. Ya mulai dari jam 6 selesai jam 7. Udah gitu temennya gantian sepedanya jam 7 sampai jam 8 dan seterusnya. Jadi paling tidak ada tiga orang bisa ikut satu sepeda dengan rute yang sama. Tapi tanpa usah ketemu. Tuh. Yang sering juga ditanyakan adalah kalau angka 8
berarti start dan finish di tempat sama dong. Iya, jawabnya. Tidak persis sama. Ya, dilebih-lebihin dikit juga boleh. So, apa namanya, kita start keliling, terus kemudian berputar sekali, kemudian berputar lagi jadi angka 8. Nanti mungkin kalau Kang Imo ya, ini ada yang teknis yang akan menerangkan. Tapi prinsipnya bisa. Jadi nggak ada keterbatasan. Kemudian terus kita dapat apa? Dengan bayar pendaftaran dapat apa? Kalau Anda lulus sebuah tantangan atau challenging, ya kita berikan medali. Gitu. Berapa? Ya kita juga pendaftaran tidak usah mahal, karena ini sifatnya sosialisasi dan dari kita untuk kita sesama komunitas. Oke. Kan misalnya kalau hitungan harga 45.000, medalinya 30.000, ongkos kirimnya 15.000, selesai. Medalinya gimana dapatnya? Dikirim sepanjang ibu sertakan alamat atau ibu bapak sertakan alamat ya dikirim. Kemudian yang lain-lain yang ditanyakan adalah ada lagi yang menarik juga. Saya dari Makassar mau ikut, ya boleh. Selama kita masih punya sistem komunikasi, Anda punya IG. Kalau saya nggak punya IG gimana? Nah, satu lagi tanya. Kalau nggak punya IG, pinjam IG temennya. Yang penting Anda message, kirim pesan ke IG panitia. Dan kita berharap Anda juga upload di wall-nya IG itu sehingga ya keren lah foto-fotonya. Syaratnya mudah sekali. Satu, jalani rute itu dengan angka 8, minimal 8 kilo. Dan Anda foto start, foto finish, dan rute yang Anda jalanin Anda kirim ke IG kami. Itu. Jadi kami ini semua adalah alumni SMA 3 Bandung yang bergabung dalam yang namanya X3 Cute. Kenapa X3 Cute? Karena seringkali teman-teman kami ini pintar-pintar tapi hanya pintar ngomong. Nah, kita nggak mau. Kita maunya execute, dilaksanakan yang diomongin. Gitu. Kemudian kita juga mengajak bergabung yang namanya Goes Alumni 3. Komunitas Goes Alumni 3. Dan sekarang kita juga mengajak bergabung Bike to Work ya, B2W, baik pusat maupun Bandung atau Jawa Barat. Untuk bergabung, poinnya kita sama-sama mensosialisasikan, karena agak miris juga melihat teman-teman goes kalau di Bandung ini ke warung bandrek misalnya. Warban itu, waduh, sudah sangat-sangat tidak sehat ya. Makanya kita bisa kok senang tapi tidak usah bergerombol, maksimum 8 orang lah. Kenapa 8? Kira-kira itu 10 meter. Kalau satu orang berjarak 1 meter dengan kiri kanan, artinya yang berjajar adalah setiap 2 meter 3 sepeda. Itu pengantar dari saya barangkali. Kalau misalnya tadi Pak Dokter udah hadir, tetapi Kang Imo yang akan menerangkan belum hadir ya mengenai teknisnya. Mungkin saya buka aja, barangkali ada yang mau bertanya atau gimana, silakan. Ibu dari Talaga Bodas nih dekat rumah saya, Damang. Damang Pak, terima kasih. Gimana Bu, menurut Ibu? Apa ini maksudnya acaranya Pak? Iya. Ibu suka saya baru kan? Ya suka, seneng.
Saya baru pertama kali, Pak. Biasanya saya goes keliling-keliling aja gitu, Pak. Atau enggak ada satu tujuan, misalnya kemana gitu ya. Saya sendiri itu pas keliling-keliling seneng aja sih. Bikin hati senang ngegoes gitu. itu, Pak. Mudah-mudahan Ibu bisa ikutan. Ramai kok, Bu. Hadiahnya juga bagus. Paling enggak ada sepeda lipat, tapi ya diundi. Gitu. Kang Cian barangkali kalau yang udah sangat canggih mungkin Kang Cian nih. Canggih apanya, Kang? yang jarak jauh. Jadi angka 8 itu bisa dibikin juga dengan jarak lebih dari 45 kilo gitu Kang ya? Ya bisa. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah ya bikin rute 8 itu ya. Kalau makin kecil makin susah sebenarnya. Jadi yang agak susah tuh membentuk bulat 8-nya itu. Yang kita tahu kan yang namanya jalan tuh kan biasanya siku-siku gitu ya. Kalau di kompleks sebenarnya bisa saja karena di kompleks itu kan grid. Mudah aja 8 tapi bentuknya mungkin kotak, tapi karena minimal 8 kilo, mungkin kalau di dalam kompleks susah tercapai 8 kilonya, makanya kita harus keluar kompleks lah. Nah artinya kita coba bikin rute keluar kompleks, di kota Bandung tentunya dalam hal ini. Agak susah emang, kita harus selain memperhatikan supaya bentuk 8 itu tercapai, juga harus memperhatikan arah lalu lintas, jangan sampai kita melanggarnya gitu kan, meskipun kita goes gitu ya, tetap kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada gitu. Jadi kemarin saya coba saya pakai bike map sebenarnya bikin rutenya, baru di atas laptop aja saya bikinnya. Itu lumayan dapat sekitar 50 kilo gitu, agak ke arah timur gitu ya. Tapi ya itu setelah kita bikin rute 8 itu tinggal kita ekspor ke GPX. GPX itu file yang bisa dilihat dari HP biasanya. Jadi bisa mengarahkan kita, tinggal tempel di sepeda, tinggal kita ngikutin rutenya gitu. Itu mungkin yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat rute 8 itu. Mungkin sementara itu dulu, Kang Doni. Oh enggak, mau share ya. Bu Nancy. Ya. Nih kalau mau bikin angka 8 kan rumah saya di daerah Telaga Bodas juga. Oh, Pak, sebentar Pak, maaf kalau bisa kita itu aja lah gabung rame-rame ya Pak, biar lebih seru. Saya takut nyasar, jangan. belum pengalaman, masih bodoh. Kalau 8 kilo mah dari Telaga Bodas ya, contoh nih. Perapatan Telaga Bodas Wirangrang. Ya. Kita ke arah ke arah Lingkar Selatan. Ya. Lingkar Selatan, terus kita kemudian sampai dengan Jalan Asia Afrika atau Ahmad Yani. Terus kita kembali masuk ke Malabar. Oh ya. Malabar. Kan ketemu lagi Telaga Bodas. Nah, terus itu lingkaran pertama. Lingkaran keduanya, ini contoh Bu ya. Lingkaran keduanya dari Telaga Bodas kita turun ke arah Buah Batu. Ya, jadi kalau tadi kita sampai ke mana? Sampai ke Lingkar Selatan, sekarang kita sampai ke Jalan Lodaya saja. Jalan Palasari, sorry. Dan Palasari kita ke kanan ke Jalan Banteng, ke Buah Batu balik lagi ke Lodaya, balik ke Bodas lagi. Udah. Itu kira-kira 8 kilo ada nggak ya? Mesti dicek di peta. Nah, nggak sampai. SD dulu Bu. Nggak sampai ya, kurang jauh. Ya udah ke belakang terus sampai dengan Lingkar Selatan.
sebenarnya yang sekarang bertugas di Wisma Atlet ya. Betul, Bu? Betul, Kang. Ya, alhamdulillah sekarang ya perkenalan dulu sebelumnya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Reza Ferdiansyah. Saat ini sedang bertugas menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Alhamdulillah udah jalan hampir 3 bulan. Gitu mungkin. Pak Dokter atau Reza aja ya saya panggilnya ya. Iya, boleh, Kang. Nggak apa-apa, santai. Santai. Reza bisa ceritain sedikit nggak mengenai pandemi saat ini dan kaitannya dengan seberapa jauh dia berpengaruh terhadap kegiatan bersepeda. Kan setahu saya Dokter Reza ini selain dokter, relawan yang menangani COVID ya, langsung menangani COVID, dan juga pegoes. Saya nggak usah sebutin ayahnya pegoes kelas apa, tapi anaknya juga sudah pegoes kelas agak berat. Silakan Pak Dokter. Sharing-sharing sedikit tentang yang saya tahu aja ya, Kang ya. Jadi pandemi ini cukup berat ya bisa mengenai semua penjuru dunia. Terus untuk para goeser terutama yang paling kerasa sih kita sangat disarankan untuk jaga jarak ya. Dan ada beberapa orang yang sama sekali nggak mau keluar rumah, mereka mungkin goesnya bisa di rumah pakai alat statis itu ya, ada alat yang buat nempel ke ban belakang itu, ganti ban otomatis itu. Tapi kalaupun mau tetap keluar, sebenarnya meskipun beresiko, tapi tetap kita perlu olahraga ya Kang ya, semuanya juga. Apalagi tubuh lagi ngelawan pandemi gini, kita nggak mungkin diem di rumah aja. Terus pola hidup nggak sehat, cuman makan, tidur, istirahat, kayak gitu. Pasti kita pun, daya tahan tubuh kita pun untuk ngelawan itu akan sulit ya. Mengimbangi perlu aktivitas, kita pun perlu olahraga. Olahraganya macam-macam, ada yang mau lari, ada yang mau sepeda, berenang ya. Tapi sebenarnya disarankan yang tetap tadi, kalaupun tetap harus berolahraga, harus di ruang terbuka ya. Apalagi untuk bersama orang lain. Kalau sendiri, misalkan, itu jauh lebih baik, Kang. Misalkan ke Tahura gitu ya, lari sendiri, atau misalkan sepedahannya ke trek-trek yang ke Jayagiri, kayak gitu sendiri, itu jauh lebih baik. Resiko kontaknya hampir tidak ada ya. Tapi kalaupun tetap harus bersamaan, tadi maksimal 8 orang itu udah cukup. Dan yang pasti tetap harus jaga jarak, Kang. Misalkan sebenarnya disarankan sepeda itu atau lari itu biasanya kita nggak boleh depan belakang, soalnya takutnya ntar droplet yang di depan ke belakang kena yang orang yang di belakang. Jadi sebaiknya kita beriringan jalannya. Tapi kan kalau di jalan raya nggak mungkin ya kita beriringan 8 orang, itu pasti ngalangin orang lain kayak gitu. Jadi diatur sebisa mungkin gimana enaknya. Terus jangan lupa protokol kesehatannya, misalkan hand sanitizer tetap, masker tetap ya. Terus yang masih jadi kontroversial ini biasanya masker, Kang, buat olahraga. Apakah disarankan menggunakan masker saat olahraga atau enggak? Buat akang-akang tete-tete di sini yang biasa sepedahan pakai buff gitu, sebenarnya nggak terganggu berarti ya dengan keadaan masker, perlu pakai masker itu atau enggak. Tapi misalkan orang yang nggak biasa pakai buff sepedahannya, terus di saat dia pakai masker sesak, nah itu kita harus tahu batasan diri sendiri juga, Kang. Misalkan kalau emang ngejarnya performa, ngejar speed, terus ngejar target, kalau gitu kita nggak mungkin pakai masker karena kebutuhan oksigen kita sangat tinggi. Dengan tenaga yang kita keluarkan, kita butuh oksigen banyak juga yang masuk. Kalau pakai masker dia sedikit mengurangi oksigen yang masuk. Jadi tergantung kebutuhannya. Misalkan kalau saya cuma olahraga ini virtual aja, cuma senang-senang, yang penting keringetan, yang penting kena sekalian berjemur, itu alangkah baiknya pakai masker juga nggak apa-apa, nggak usah. Soalnya kan nggak perlu kebut-kebutan ya kan, nggak ada target waktu ya di sini ya. Yang penting target jarak. Terus tadi misalkan kalaupun mau cuman bikin angka 8, bisanya adanya cuman di lapangan atau enggak di komplek rumah kata Kang Cian.
ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting target angka 8-nya terbentuk, tapi mungkin jadinya berkali-kali putarannya ya Kang ya, kalau kayak gitu. Jadi terus apalagi yang penting ya, misalkan sama itu biasanya kalau jangan lupa juga kalau udah olahraga, udah merasa sehat, segar, terus udah ternyata duduk, nongkrong, kumpul-kumpul, ketemu orang lain, ngobrol sana-sini sama banyak orang yang nggak kenal, nah itu resiko kontaknya, resiko tertularnya lebih tinggi, Kang. Makanya kalaupun mau bergerombol, saya sarankannya untuk bergerombolnya sama orang-orang yang kita kenal. Jadi tahu misalkan, oh insya Allah orang ini mas sehat, misalkan nggak ada gejala selama ini. Tapi bukan berarti nggak ada gejala pun tidak menularkan ya Kang. Cuman resikonya lebih kecil lah daripada sama orang lain yang nggak dikenal gitu. Takutnya ada yang ternyata dia lagi sakit tapi maksain sepedahan. Sama jangan lupa juga paling ngingetin kalau ngerasa nggak enak badan, udah mulai demam, batuk, sesak, itu lebih baik segera untuk dicek aja Kang, untuk ditunda dulu olahraganya. Takutnya bukan masalah menularkan orang lain, itu juga penting, cuman takutnya ternyata dengan dipaksainnya itu lagi nggak enak badan, terus taunya ntar di jalan kenapa-napa, sesak atau gimana kan, ntar takutnya resikonya lebih tinggi ya. Jadi harus tahu batasan diri menurut saya, terus kenali lingkungannya kayak gimana ya. Gitu paling Kang. Oke, hatur nuhun. Halo. Dr. Reza. Selamat datang nih, ada. Ya, Kang. Di Natuna tapi Kang. Beli ya. Beli Made. Saya di Natuna, Ya. Saya di ini Jago 74 Go. Sama ya, udah ketahuan jagonya sih. Sama Kang siapa nih, Kang Enang ya, Kang Enang Wasya. Saya ini dulu. Saya di mana posisi Kang Enang? Oh, nggak dengar. Kang Made di mana nih? Beli? Di Kopo Permai, Bandung. Oh, Bandung. Ya udah. Mungkin kalau ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan, nanti kita ada sesi teknis. Sekarang ini sesi kesehatan dulu. Mumpung ada silakan. Pak dokter yang menangani yang masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi saat ini, yang lagi mumpung nih kita boleh tanya-tanya tuh Bu Nancy juga boleh tanya. Saya coba sapa Kang Nang di Bandung juga, Kang Nang Wasya. Silakan. Video itu. Oh ya. Selamat, silakan duduk. Hidangannya dinikmati di meja masing-masing. Tapi beginilah, ini adalah kebiasaan baru yang mesti kita kenal. Ada yang tanya juga, sebetulnya Pak Dokter, sebetulnya yang disebut dengan virus ini sudah dikenal belum sampai saat ini? Sudah tercirikan, artinya sudah dikenali gejalanya sih mungkin udah ya, tapi secara eksak sudah ditemukan simptomnya, dan kemudian makanya dicari vaksinnya. Itu seperti apa sih perkembangannya? Sorry nih. Ya. Karena kan karena kita itu sekarang protokolnya adalah tidak boleh beriringan. Ya, jadi betul. Paling tidak bersebelahan. Saya rasa itu terus kalau dengan sepeda kita jarak 1 meter dan tidak beriringan, jalan-jalan itu masih cukup lah. Jadi itu babai cek orang Sunda mah itu babaduyan. Jadi kalau yang babaduyannya nanti kan sekitar 3 meter berarti. Jadi kiri nomor 1, nomor 2-nya di kanan kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter. Yeah. Yang nomor ini 1 meter sampai 1,5 meter. Dan antara sepeda dan sepeda itu tidak lebih dari 50 cm ya, 60 cm. Yeah. Saya rasa itu yang itu. Apakah itu cukup aman? Apakah benar-benar dari droplet saja atau bagaimana?
Iya, Kang. Sampai saat ini tuh sebenarnya masih peneliti-peneliti masih berlomba-lomba ya, Kang, untuk cari tahu vaksinnya, untuk cari tahu obatnya yang jelas, yang definitif jelas untuk penyakit ini apa. Terus tapi lebih baik biasanya kita menyarankan dari pihak kesehatan biasanya menyarankan untuk menjaga ya, prepare for the worst. Jadi kalau bisa misalkan tetap bersebelahan, nggak ke belakang, karena ada beberapa penelitian terbaru juga yang bilang bahwa virus ini bukan hanya droplet, tapi dia bisa menyebar melalui airborne, yaitu udara. Jadi bukan hanya dari percikan, tapi dia bisa menyebar lewat udara. Tetapi kalau makanya tadi kalau tempatnya di luar, di outdoor, terus pencahayaannya bagus, sirkulasinya baik ya, apalagi di tengah hutan gitu ya, atau di pedalaman, biasanya dia virus itu meskipun ada, dia biasanya berdelusi sama angin, sama udara sekitar. Jadi meskipun terhirup, insya Allah nggak akan sebanyak itu, atau tidak seinfeksius itu. Tapi lebih baik kita menjaga-jaga yang terbaik. Tadi misalkan tetap beriringan, kalau emang nggak ngejar kebut-kebutan, nggak ngejar target waktu, kita tetap pakai masker, biasanya itu pasti lebih resikonya lebih rendah, Kang. Meskipun beriringan gitu ya. Terus tadi biasanya yang agak bahaya tuh bukan hanya dari sepedanya, tapi saat berhenti istirahatnya, ketemu orang lain, ketemu orang baru, terus ngobrol sana sini, kan biasa ya pesepeda mah sesama pesepeda sangat akrab ya, seneng ketemu orang baru, seneng ketemu pesepeda lain tuh buat ngobrol jarak apa, ngobrol rute. Nah itu yang sebenarnya paling sulit kita untuk untuk dihindarkan. Soalnya waktu kemarin juga sempat sepedahan, udah enak, sepedahannya sedikitan, terus ke tracknya ke pedalaman, ternyata pas dilihat di warungnya orang-orang ngumpulnya benar-benar sebelahan, bahkan ada yang makan bareng apa. Mending kalau kenal semua atau keluarga gitu ya, kan takutnya ada orang lain yang bawa virus dari tempat lain gitu. Oke. Jadi lebih baik kita mencegahnya sebaik mungkin, tadi misalkan tetap pakai masker, terus tadi kalau misalkan ada gejala-gejala ya, gejala yang paling sering itu antara demam, batuk, sesak biasanya. Terus ada penurunan indera penghidu, jadi kalau kurang mencium bau, itu biasanya ke arah sana, kita lebih baik untuk sarankan untuk isolasi sendiri dulu, atau secepat mungkin untuk kontrol ke dokter ya, untuk diperiksakan dirinya kayak gitu. Baik. Oke. Gitu, Kang. Terima kasih nih. Jadi ada beberapa yang saya cepat catat. Artinya adalah masih dalam penelitian secara terus-menerus. Iya. Tapi ada juga simptom atau ada juga pendapat mengenai airborne, walaupun dalam jangka waktu yang tidak lama. Dan memang kalau yang paling bahaya dalam berolahraga bersepeda ini bukan yang risikonya paling tinggi adalah saat kita berkumpulnya. Karena istirahatnya itu, Kang. Ya, betul. Kumpul-kumpul itu adalah kita menjadi bukan pesepeda lagi, itu sama dengan gerombolan yang seperti biasa saja. Nah itu kemudian protokol kesehatannya mesti sangat-sangat ketat. Protokol kesehatan sebetulnya sederhana dalam pengertian saya adalah cuma 1, jaga jarak, 2, pakai masker, dan 3, sering cuci tangan dengan sabun. Ya, insya Allah cukup segitu ya. Itu yang paling basic ya. Karena ini penularan melalui manusia yang ditenggarai yang paling banyak ya. Kalau dari benda itu banyak sekali kontroversi yang cenderung untuk menyatakan risikonya kecil. Dan tentu ruang terbuka menjadi pilihan yang sangat baik karena dia ada sinar ultraviolet, ada angin, ada tumbuhan di sekitar kita. Dan memang Bu Nancy itu mendingan sendiri katanya. Sendiri mah mau dikeluarkan jeng saha tuh. Jadi ini justru kegiatan kita ini melatih orang untuk tidak terlalu banyak rombongan, tetapi tetap bisa menikmati bersepeda. Atau ajakan atau nu di bumi, 2an di luar. jadi berombongan bertiga, kemudian jalan-jalan
Tapi ada tantangan yang mesti ini yang serunya kan, ada tantangan yang mesti dipecahkan. Kalau orang bilang siganu gawe, orang ngisi teka-teki silang itu juga gawe. Ya, it is a challenge. It is a challenge. Jadi kita itu sebabnya kita sebut dia sebagai challenging. Itu kira-kira kita melatih orang untuk bahwa dengan kondisi seperti sekarang tetap bisa kok kita bikin event, tetap bisa kok kita bersama-sama, tetap bisa kita bertatap muka melalui komputer, laptop, HP seperti ini dengan Zoom dan sebagainya ya. Mungkin si Kang ini udah bisa audionya udah bisa keluar ya Kang Enang. Kang Enang itu di Kalimantan sih. Suaranya nggak keluar Mungkin belum di-connect audionya, Don. Oh gitu. Tapi ini grup 74 ini teh? Enggak, bukan Kang Nang mah. Ya, Don, saya mau tanya ke Pak Dokter. Kalau kita bersepeda tanpa masker tapi pakai face shield itu lebih aman atau gimana dibanding kita pakai masker aja? Punten Pak Dokter. Ya, sebenarnya yang disarankan si penularannya itu bisa, kalau droplet itu yang utama bermasalah itu lewat mulut ya, lewat mukosa itu lewat mulut, lewat hidung atau lewat mata. Makanya meskipun pakai masker biasanya kita tetap pakai kacamata, apalagi kalau sepedahan ya nggak mungkin, jarang banget orang sepedahan nggak pakai kacamata Kang. Biasanya kelilipan atau kemasukan benda asing gitu, apalagi ke hutan gitu kan jauh lebih berbahaya ya. Bisa resikonya lebih tinggi. Biasanya kita tetap sarankan pakai kacamata. Nah, kalau misalkan hanya pakai face shield tanpa pakai masker, nah itu tadi, kalau face shield itu biasanya dia, kalau untuk droplet dia aman biasanya ya. Kita kalau nggak akan ngobrol, nggak akan ada yang lewat bawah gitu kan ya. Kalau pakai face shield nggak akan ada yang ngobrol lewat kolong face shield kita. Tetapi karena dari penelitian WHO sempat bilang bahwa dia bisa lewat airborne, makanya face shield itu dia nggak nutupin mulut dan hidung kita. Jadi tetap beresiko. Makanya kita biasanya menyarankannya tetap untuk persiapan yang terbaik ya, prepare for the worst-nya tetap harus pakai masker. Kalau pakai kacamata, mau pakai face shield nggak apa-apa, atau pakai kacamata enaknya ya. Kalau sepedahan pakai face shield kayaknya agak, kalau nggak begitu kenceng sih, ya. Kalau pelan-pelan sih masih enak. Tapi kalau karagok ya Kang, iya pasti kan dia nggak aerodinamis ya, biasanya pasti goyang-goyang dia, gitu, takutnya mengganggu pandangan. Enak sih pakai kacamata juga, insya Allah aman sih Kang. Oke, hatur nuhun Pak Dokter. Kejawab? Atos Don, cekap. Kang Ian, selamat datang. Kang Aji Pamoso dari mana nih? Dari Sleman, dari Jogja ya Pak Aji ya? Ya Pak, dari Jogja Pak. Wah, wong Jogja ini. Ajak teman-teman dari Jogja ya, ikut. Ya, insya Allah. Pak Kemal, selamat datang. Dari mana Pak Kemal, maaf? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Gampil. Kang Pak Ian, silahkan kalau mau nanya. Boleh tanya nih Kak? Boleh Kang, enggak? Pak Dokter, mau tanya Pak Dokter? Iya Kang. Pak Dokter gini, Pak Dokter, terus terang nih kita memberanikan menyelenggarakan nih dengan cukup beresiko ya Pak Dokter ya. Nah, tapi kan kalau saya lihat-lihat dari yang kena COVID ini belum pernah dengar gara-gara bersepeda itu tertular gitu loh Pak Dokter. Nah, saya mau tanya ke Pak Dokter, barangkali kan kalau Pak Dokter kan nyata lah lihat kasus-kasusnya gitu ya. Ada nggak kejadian yang gara-gara bersepeda itu kena COVID gitu Pak Dokter? Iya. Supaya kita juga terutama peserta ya merasa tidak usah terlalu was-was lah atau bagaimana selama protokol kesehatan itu dijalankan gitu Pak Dokter. Gitu Pak Dokter. Atur nuhun. Mangga, ya, bagus pertanyaannya Kang.
Jadi gini, pertama buat panitia ya Kang ya, alhamdulillah ini bisa semoga lancar terjalannya ini, idenya bagus. Terus ya sebelum ini juga alhamdulillah kan banyak ya sekarang event-event virtual, mau itu lari, mau itu sepeda yang pakai Zwift itu yang pakai apa alat untuk ininya online juga yang balap-balapan. Terus kalau virtual ini sebenarnya ini bukan yang pertama, Kang. Jadi insya Allah sebenarnya kalau buat selama panitianya Ini yang menegaskan terbaik. protokol, insya Allah pasti ya, Kang. Ini yang Iya, terbaik. pasti, insya Allah. Ya, tapi yang penting panitia tetap mengingatkan untuk protokol kesehatannya tadi. Ya, biar sama-sama tenang, sama-sama aman. Yang penting terus peserta juga bisa yang mencapai target tanpa panik ya, tanpa was-was tadi. Karena menyarankannya kalau mau bergerombol sama orang-orang yang dikenal, terus menghindari kerumunan kayak gitu ya. Terus kalau buat kena dari sepeda, kemarin tuh sempat ada kan saya kan di sini bagiannya tugasnya di HCU ICU ya. Intensive care unit. Jadi untuk pasien-pasien yang bergejala sedang berat, ada yang sampai harus pasang alat bantu nafas gitu. Sempat kemarin itu ngobrol ada pasien, beliau masih muda, mungkin 40-an, Kang. Terus ternyata ditanya, Bapak ini sesak gini dari kapan? Dia datangnya dengan sesak, Kang. Jadi udah ngap-ngapan, terus saturasi oksigen ya, yang kadar oksigen dalam darahnya itu rendah. Ditanya dari kapan, Pak? Baru dok, baru 2 hari kemungkinan katanya. Gejalanya cuma sesak aja sama batuk paling. Saya biasa rutin sepedahan dok, nggak pernah ngerasa sesak sama sekali katanya. Oh ternyata orang pesepeda pun meskipun sehat, tapi ternyata kalau kena virus ini tetap aja biasanya bisa sampai bergejala. Itu tergantung daya tahan tubuh tiap orang masing-masing berbeda ya. Terus tapi banyak di sini pun kita kalau nanya ke pasien, Pak, Bu, Bapak di sini hasilnya positif dari swab-nya, udah positif kena corona. Tahu nggak kira-kira kenanya dari mana? Banyak juga yang mereka nggak sadar bahwa nggak tahu dok, saya masih main ke mall, bisa kena di sana. Terus atau enggak, saya biasanya ke kantor masih pakai angkutan umum, bisa kena di sana. Jadi yang biasanya yang mereka jelas merasa kena tuh kalau dia ada kontak erat. Kontak erat itu di mana ada lingkungan yang ketemu sama dia itu yang udah positif COVID juga. Berarti kalau ditanya kena dari mana? Iya kemarin saya ketemu teman saya dia positif. Nah itu udah jelas kenanya dari mana. Tapi banyak juga orang yang karena banyak orang yang tidak bergejala, jadi ketemu siapa-siapa di mana pun mereka nggak tahu. Jadi kenanya di mana tuh sangat sulit untuk di tracingnya, untuk dilacaknya. Jadi bisa kena di saat sepedahan, mungkin saat sepedahannya jarang banget ya tadi karena biasanya udaranya lebih dan kita jalan statis ya. Dropletnya juga selama pakai masker harusnya nggak akan kemana-mana. Terus tapi tadi misalkan bisa juga kenanya pada saat di tempat istirahat kayak gitu, tempat berkumpul ketemu orang-orang gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kenanya di mana itu untuk beberapa pasien mereka juga sulit untuk ngasih taunya karena mereka pun karena nggak jelas dia ketemu sama orang yang positif atau enggak orang yang positifnya bergejala atau enggak kayak gitu Kang. Jadi lebih baik kita lagi kayak gini mungkin bukan ya kasarnya berburuk sangka lah, takutnya orang lain nggak sehat, lebih baik kita menjaga jarak gitu. Dan kita pun belum tentu kita sehat, makanya kita pun menjaga jarak dari orang lain. Takutnya kita menularkan ke orang lain atau orang lain menularkan ke kita kan sama-sama. Ya lebih baik jaga jarak gitu. Gitu paling Kang. Iya. Jadi sebetulnya mah masih aman lah ya dok ya kalau kita ikutan gitu. Insya Allah ya, lah tadi. Makanya kalau emang misalkan ragu untuk ada beberapa orang yang saya nggak berani keluar, saya mending di rumah. Atau enggak misalkan saya takut ketemu orang, boleh tetap ikut acara ini, tapi misalkan disarankan untuk sendirian, kayak gitu ya, di tempat-tempat yang sepi, di tempat yang pasti di tempat terbuka, tapi tempat yang sendirian, benar-benar jalan sendiri kayak gitu, jauh resiko kontak sama orang lainnya jauh lebih rendah, jadi resiko tertularnya pun jauh lebih rendah kayak gitu. Paling sarannya itu untuk beberapa orang yang masih was-was gitu. Tapi kalau emang berani yakin, misalkan saya bergerombol sama keluarga, ya insya Allah selama tinggal di rumah juga keluarga saya nggak ada apa-apa, kita sepedahan pun bareng-bareng nggak ada apa-apa gitu. Asalkan kita menghindari kontak sama orang lain yang nggak kita kenal, gitu takutnya kayak gitu.
Saya lihat, Adonon. saya dengar ada kata kunci mengenai tracing. Jadi memang sedapat mungkin kalau yang saya tangkap dari Pak Dokter ini adalah kalau harus berkerumunan dengan orang yang kita kenal. Jadi hindari berkerumun dengan orang-orang yang tidak kita kenal dan dengan yang tidak aman. Karena ada hal yang juga penting adalah untuk mempermudah tracing. Jadi kalau kita tahu sejarah pertemuan kita dengan siapanya, nanti kalau jangan sampai terjadi ya. Amit. Di antara amitnya itu maka akan mempermudah membentuk klasternya. Itu kira-kira benang merahnya. Kang Ian tadi mau nyeleket, mau nanya apa Kang Ian? Itu rambut. Udah cukup. Udah cukup? Udah cukup. Kalau Cukup. Saya mau tanya Pak. Saya boleh permisi mau tanya? Ya. Ngansi dulu. Ya. Pak, ini tuh kan nanti kita harus membuat angka 8. Nah, angka 8 ini kalau misalnya sama saya angka 8-nya itu diulang-ulang terus pokoknya sampai minimal 8 kilo gitu, boleh nggak Pak? Sama aja gitu, muternya ke situ lagi, tapi bikin angka 8 gitu, boleh nggak Pak? Boleh bisa nih Bu. Oh, gitu boleh. Ya. Kalau misalnya Ibu lodaya ya. Iya. dari misalnya gampang daerah dinyanya dari Talaga Bodas ke Jalan Lodaya ke Jalan Banteng Lodaya. Nah, tapi kalau bisa mungkin itu harus 3-4 kali, 8 kilo Yang jangan lupa, saya tambahkan ini soal teknis ya sebentar. Mungkin nanti Kang kalau Kang mau nanti nambahin kalau udah hadir, tapi saya ada syarat yang penting juga adalah jangan lupa pas start di foto selfie Bu. Nanti minta tolong kalau Ibu punya IG bagus, langsung di-upload di IG Ibu terus dibikin message di IG itu ada pesan ya. Pesan ke panitia. Istilah sekarang mah di DM. Nah, mungkin anak Ibu tahu lah, atau Ibu udah apa, Ibu suka main IG kan? Oh enggak pernah, cuma anak yang main, nggak ngerti IG, malah saya gaptek Pak. Ya pakai IG anak aja nggak apa-apa. Nah, waktu start dan waktu finishnya kirim Bu ya. Boleh diulang-ulang 8-nya. Kalau Kang Ruswit, Kang Cian juga itu suka diulang-ulang. Tapi kalau yang 45 kilo mah jangan diulang-ulang, jadi 80 kilo. Tapi 45 diulang. Oke, gitu Pak, Bu. Kalau sebentar Pak, kalau maaf mau tanya lagi, kalau misalnya di tengah-tengah capek itu boleh nggak Pak ngopi-ngopi dulu gitu? Boleh, tapi nggak boleh sesudah jam 11 Bu ya. Kan batas waktunya 5 jam. Iya. Nanti pas itu kita tutup nggak bisa upload pesan lagi Bu. Boleh ngopi-ngopi juga. Asal jangan lupa pas start dikirim gambarnya, pas finish dikirim juga. Batas jamnya itu jam 6 pagi sampai jam 11. Ajakin temennya Bu. Jangan sendiri. Iya, ini udah Pak. Pak, misalnya kalau kurang dari jam 11 tapi udah 8 kilo udahan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bagus malah Bu. Oh iya. Iya. Bagus malah bagus. Kemudian udah Bu. Segera hubungi Teh Vera itu yang bagian pendaftaran. Daftar kalau mau beli kaos kayak gini Bu. Tuh. Boleh, tapi misal lagi. Ini cuman jangan biaya udah nggak dihitung Bu, karena lebih mahal biaya bikin kaosnya daripada 75.000. Kita asal rame dan nyumbang.
Mungkin siapa lagi? Kang Samsudin ada yang mau ditambahin atau Kang Enang udah bisa mic-nya? Boleh tanya nih, Pak? Nanya Ya. Pak Ade. Ya, ini teknis tapi menyangkut kesehatan juga. Ini pengalaman misalnya, saya kan baru 2 bulan kira-kira sama sepeda ini. Jadi kalau misalnya tanjakan panjang nih. Untuk kesehatan ini mana bagus? Apakah kita dari awal itu kenceng sampai ke paling atas, atau kita pelan-pelan aja biasa, tapi dengan gigi yang rendah gitu. Nah, secara kesehatan itu bagus yang mana gitu. Terima kasih. Mungkin Kang Cian yang jawab ya. sebelum kesehatan, Kang Cian tolong jawab taktiknya dulu, strateginya bersepeda tanjakan. Ya, untuk kesehatan. Ya, makasih. Sebenarnya yang namanya goes itu ya sebenarnya gimana kitanya, Pak. Jadi kalau kita mulai goes baru gitu sebagai pemula gitu. Yang datar-datar saja. Nanti kalaupun kita sudah terbiasa, pasti ada tantangan yang pengen kita lewatin lah. Mungkin setelah kita biasanya di kota gitu ya, pengen ke Dago misalnya kalau di Bandung ya, agak nanjak gitu. Ya itu pun saya kira nanti akan timbul keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan goes itu makin meningkat gitu. Jadi misalnya udah di kota kita naik ke terminal dulu lah. Itu pun jangan dipaksa. Kalau biasanya pemula tuh biasanya keberatan atau merasa keletihan tuh di ini apa? Di Jakarta, Kang. Jakarta. Nah itu biasanya pada didorong. Jadi jangan malu untuk didorong lah jadi semampunya kita saja. Kalau misalnya di Jakarta itu udah nggak mampu, ya kita mendingan turun atau istirahat atau didorong gitu. Jadi sebenarnya sepeda itu melatih kesabaran gitu Pak. Jadi kalau kita bersepeda bareng-bareng gitu ya, kita bersepeda dengan teman yang kuat. Nah kita jangan sampai memaksakan diri untuk mengejar teman yang kuat itu. Kita lebih baik mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jadi kita melatih kesabaran dengan kemampuan sendiri. Jadi kalaupun gigi itu kita habiskan sampai yang keringan ya udah kita pakai saja. Tapi yang penting jalan terus, jangan sampai napas kita tersengal-sengal. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang banyak ya jam yang bisa mendetek heart rate gitu ya. Tapi sebenarnya asal kita tahu bahwa napas kita sudah tersengal-sengal itu sebenarnya sudah cukup indikator ya bahwa kita sudah di luar batas kemampuan kita gitu. Jadi lebih baik ya istirahat dulu gitu Pak. Mungkin ya itu selama pengalaman saya seperti itu. Jadi selama ini yang berat itu sebenarnya ngejar yang lebih jago sebenarnya. Ngejar teman yang lebih kuat tuh ya. Itu lebih yang masalah paling berat tuh itu. Tapi kalau misalnya kita gimana kemampuan kita sendiri ya sebenarnya semua enak-enak aja gue itu Pak. Jadi ada tanjakan yang curam gitu. Ya udah kita coba tapi jangan ngejar orang lah pada prinsipnya. Kita coba kalau misalnya belum kuat ya kita dorong dulu, misalnya kedua kali kita coba lagi, mungkin agak jauh dulu, akhirnya setelah 3 kali mungkin bisa berhasil dengan kemampuan sendiri. Itu yang penting itu jangan memaksakan diri. Sekalian saya boleh nanya nih, Kang Doni. Kalau nanti dulu, berarti kalau nggak kuat boleh ngopi dulu gitu ya. Itu berkaitan dengan ngopi ini, saya juga sekalian pengen. Udah Don. Ya, Dokter Reza, jadi yang namanya goeser itu kan sebenarnya agak susah ya lepas dari warung gitu. Iya. Jadi apalagi kita kalau tahu sendiri Lembang pasti di kue balok gitu ya. Mungkin goalsnya itu Kang, finishnya di situ kalau ya. menjaga jarak dengan goeser sama goeser mungkin bisa saja kita milih tempat duduk yang agak jauh gitu ya, tidak terlalu ngobrol deket-deket. Tapi yang saya sampai saat ini masih ragu gitu ya untuk jajan di warung tuh, kita kan minum pesan kopi misalnya. Terus pesan kue balok itu kan ada pisin, ada alat-alat yang kita harus pegang gitu ya. Ya. Nah ini sebesar apa kira-kira penularan COVID ini lewat alat-alat makan itu Pak? Oke, ya. Pertanyaannya bagus Kang. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk tetap pasti sepedahan, goalsnya kalau nggak pulang ke rumah lagi, itu goals yang utamanya pulang ke rumah lagi, tapi pasti mencapai tujuan itu sampai sana pasti butuh istirahat, butuh
makan, minum ya, tetap butuh tempat rest areanya ya. Nah, tapi itu disarankannya biasanya kita pakai bawa alat makan sendiri, mau makan, minum, gelas gitu ya, pisinnya. Tapi sebetulnya dari penelitian beberapa yang saya baca itu kalau melalui saluran pencernaan sebenarnya dia resiko tertularnya rendah dibanding ke saluran pernafasan utamanya. Jadi kalau misalkan dari sendok atau dari piring makan yang kotor, misalkan takutnya lebih bahayanya ke arah ke gangguan pencernaan lain, bisa ke tipes dan lain-lain. Tapi kalau buat COVID ini penularan lewat alat makan gitu sebenarnya masih di dalam penelitian, tapi sejauh ini sih masih kecil, Kang, buat resikonya. Tapi kalau mau menjaga jarak, tadi balik lagi kalau mau siap-siap benar-benar yang terbaik gitu, ya pasti disarankannya pakai alat makan sendiri, tempat minum, alat minum sendiri, terus saat mesennya harus pakai masker, kayak gitu, terus makannya misah jarak sama orang lain, kayak gitu, Kang. Oke. Oke. Terjawab kayaknya Kang Jian ya. Coba mau ini tadi Pak Made udah, Kang Kemal Afandi bisa tadi yang berhubungan dengan kesehatannya, Pak. Oh iya. Dari dari kesehatan. Tadi kan teknis itu jawabannya. Sekarang dari kesehatan. Apakah kita dari bawah ya tancap aja terus gitu, ataukah ya pelan-pelan gitu sesuaikan dengan gigi yang rendah itu, karena secara kesehatan lebih bagus gitu. Ya, tadi setuju sama Kang Cian. Sebenarnya olahraga apapun itu sebenarnya itu kita melatih ego ya untuk melawan batas maksimal diri kita, Kang. Jangan lihat orang lain. Orang lain bisa jauh berapa ratus kilo, ya saya jarang latihan ya mungkin berapa puluh kilo aja udah cukup keringetan, udah cukup capek ya. Jadi sebenarnya itu melatih untuk tahu batasan diri kita yang utamanya. Tadi misalkan tanjakannya saya belum kuat nih ngelewatin bandrek, ya udah latihan dulu di Jayakarta misalkan sedikit-sedikit di Boseh, terus kalau enggak jangan dipaksain. Utamanya tadi untuk melawan batasan diri itu harus tahu batasannya. Kalau udah merasa nggak kuat, udah merasa udah ngap-ngapan, udah hampir pingsan atau blackout gitu ya, udah mulai kunang-kunang, lebih baik berhenti, duduk, istirahat, minum. Jangan dipaksain. Terus kalau untuk teknisnya lebih baik mana? Saya juga sebetulnya masih banyak belajar, Kang, ini sama senior-senior saya di grup ini, sama ayah saya juga. Benar-benar gimana kita, gimana latihannya, Kang, sejujurnya. Kalau misalkan ngelihat tanjakannya segini, misalkan pendek, saya masih mampu interval. Jadi dari jauh dipaksain dengan kecepatan tinggi, terus udah dekat, terus dipaksain, ngeboseh lebih kuat lagi dengan gigi besar. Biasanya selama tanjakannya nggak begitu jauh itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalkan tanjakannya panjang, terus gradiennya lumayan tinggi, biasanya kita menyarankannya pakai yang sedikit aja. Apalagi untuk usia tua, Kang, biasanya usia lanjut biasanya kita sarankannya untuk gigi kecil, terus diboseh dengan statis. Nggak boleh ada tenaga tambahan yang benar-benar maksain untuk boseh. Berarti itu udah nggak kuat. Kalau gitu lebih baik diulangi dari awal. Selama bisa, kalau misalkan tanjakannya, oh ini menurut saya tanjakannya berat, saya nggak mungkin interval, saya nggak mungkin ada untuk ngawahan. Jadi lebih baik di gigi kecil, tapi biasanya dikocek ya sedikit-sedikit kayak gitu. Yang penting naik pelan-pelan. Nah, udah gitu tadi balik lagi, jangan kemakan ego ngelihat ada yang nyusul. Waduh, yang nyusul lebih tua nih, masa kayak saya kesusul sama sepeda yang lebih jelek, maksain. Nah, itu yang gitu biasanya suka sampai malah jadi kelewat batas, kita mencoba melewat batas tapi tanpa persiapan yang cukup, jadinya misalkan tiba-tiba kram lah, tiba-tiba pingsan, yang gitu yang takutnya. Jadi harus tahu batasan diri, Kang, sebenarnya kalau mau sepedaan itu ya. Saya saraninnya tadi misalkan udah sering lewat sini ya berarti udah bisa, atau enggak tadi cobain tanjakan di sini terus merasa butuh tantangan baru, cobain tanjakan lain ya bisa. Yang penting latihannya bisa lewat endurance ya, untuk ya tadi dari heart rate itu pun sangat ngaruh sebenarnya kalau buat dari kesehatan. Dengan kita semakin rutin latihan dengan heart rate yang rendah, biasanya jarak yang jauh pun kita untuk capeknya bakal lebih panjang ya. Untuk nggak beda misalkan biasanya hubungannya dengan kesehatan, kalau kita jarak 1 kilo tapi dengan heart rate tinggi, pasti di kilometer kedua pun kita udah capek banget, udah ngos-ngosan.
Tapi beda sama di 1 kilo tapi dengan kecepatan yang sama, tapi heart rate-nya dia cuma bisa main di 120, 130, berarti itu jantungnya udah cukup kuat, udah stabil ngelewatin power segitu. Biasanya dia jarak capeknya pun jauh lebih panjang, bisa berkilo-kilo. Makanya tadi tiap orang beda-beda batasannya, kemampuannya, tapi masih bisa dilatih. Selama mau latihan itu bisa diimprovisasi yang kayak gitu. Mungkin teknis sepedanya gimana, banyak di sini akang-akang yang jauh lebih senior, yang lebih profesional untuk sepedanya, lebih jauh-jauh pasti. Kayaknya Kang Sam. Seniornya. Ya, ini sedikit lagi. Iya, ini ilmu langsung. Iya, tambah lagi sedikit lagi. Ini jalur yang sama, tanjakan yang sama, panjang gitu. Saya coba dengan cara interval tadi, ya. Interval memang sampainya lebih cepat ke atasnya itu sampai ujung. Bisa juga, tapi heart rate-nya 115. Sampai di atas tuh HR jadi 115. Ya, 115 BPM. Nah, saya kemudian coba dengan, kan saya muter-muternya 3 kali itu di itunya. Saya coba ini yang keduanya itu dengan gigi yang rendah gitu, pelan. Dia nyampe juga sama, tapi lebih lama. Ya. HR-nya jadi hanya 98 gitu. Iya, betul. Itu. Nah, itu kan secara kesehatan itu kira-kira bagus yang pelan-pelan ini HR-nya kecil ya. Sampai 100 lah bilangnya itu. Tapi kalau dengan interval dia cepat sampainya, tapi HR-nya 115-an gitu. Ya. Ya. Masih mampu bagusnya ya, Kang. Oke, bentar ya. Kalau bagusnya sebenarnya boleh dijawab dulu, Kang? Pelan-pelan. Silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. Silakan, Jadi, Pak Dokter. bagusnya sebetulnya dengan cara interval tapi heart rate-nya tetap rendah. Itu untuk para atlet, tapi biasanya yang latihannya emang tiap hari dan lain-lain gitu ya, Kang. Biasanya dia melatih benar-benar melatih heart rate, dia biar heart rate-nya tetap rendah, tapi dengan tenaga yang tinggi, dengan speed yang kencang, dia tetap rendah. Jadi untuk kecapainya lebih stabil. Nah, tapi biasanya kalau kita menyarankan untuk usia lanjut, kita menyarankan untuk dengan bermain dengan heart rate rendah, Kang. Ya, heart rate rendah di mana takutnya kalau heart rate tinggi itu untuk usia lanjut kita banyak komplikasinya, bisa ke nanti jantungnya jadi ramanya bermasalah, jadi kecepatan atau nggak balik lagi. Biasanya kan harusnya kalau jantung berdebar, terus nadi kencang pada saat olahraga itu fisiologis, itu emang harusnya seperti itu karena tubuh kita butuh tenaga lebih untuk ngeboseh, untuk yang dibakarnya tetap butuh tinggi, oksigen yang masuk pun harus banyak, jadi nafasnya harus bagus, dan nadi pun itu untuk nyalurin oksigen ke bagian otot-ototnya itu harus lebih cepat juga karena kita di otot-ototnya cepat mompanya, butuh oksigennya tinggi, jadi nadinya cepat, itu fisiologis. Nah, yang takutnya itu kalau untuk usia lanjut misalkan karena masalah usia biasanya pembuluh darahnya dia kurang elastis lagi. Jadi di saat jantungnya cepat, takutnya ada beberapa misalkan bisa jadi stroke, bisa jadi malah ada melepas sumbatan jadi serangan jantung. Makanya kita sarankan kalau usia lanjut biasanya dengan heart rate-nya rendah tadi karena komplikasinya banyak. Kalau heart rate tinggi itu bisa ke jantung, bisa ke otak jadi stroke. Dan balik lagi biasanya targetnya dulu apa, Kang? Kalau usia saya biasanya sama teman-teman itu ngejar heart rate tinggi dengan interval gitu biasanya kebutuhannya untuk kalori yang dibakar bakal lebih tinggi, Kang. Dengan jarak yang sama, tanjakan yang sama, tapi kalau kita pelan-pelan, tadi kan heart rate dikocek, heart rate rendah, tapi nyampe, tapi pelan-pelan. Itu beda kalorinya sama kalau kita sengaja maksain interval biar nyampe cepat, terus begitu heart rate tinggi, itu kalorinya bakal jauh lebih banyak yang dibakarnya. Sebetulnya jatuhnya ke situ sih, Kang, fungsinya. Kalau buat anak muda ngejar heart rate, ngejar interval gitu biasanya ke ngelatih jantung dan tadi buat kalori yang dibakarnya. Tapi kalau untuk usia lanjut yang maksudnya bukan profesional buat balapan gitu, lebih baik kita stabil di heart rate yang rendah, tapi jaraknya cukup jauh gitu, tapi statis, jalan terus, jangan banyak ngopinya, jangan banyak nongkrongnya, ngerokoknya kayak gitu, mending jauh, terus pelan-pelan, tapi terus jalan kayak gitu biasanya dia melatih
buat si fungsi jantungnya bakal jauh lebih baik untuk usia lanjut gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ya, enggak. Sepertinya ada kata kunci heart rate. Nah, untuk yang belum tahu apa itu heart rate, itu tolong dibuka Google saja. Yang kedua adalah mengenai impact ya, heart rate yang meninggi, yang rendah dan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah targetnya apa dulu. Dan yang terakhir barangkali yang tadi juga sempat disinggung adalah mengenai kalori. Jadi kalau yang muda-muda itu kan memang harus bakar kalori, takutnya jadi gendut. kalau yang dan yang menarik adalah ada hampir 5-6 kali saya dengar kalau yang usia lanjut, waduh, ini kayaknya semuanya usianya lanjut apa ini? Senior saya maksudnya, Kang. Baik, sekarang mungkin saya ingin ke Pak Kemal Afandi. Pak Kemal Afandi, apa bisa monitor? Wah, kayaknya cuman ini aja. Halo? Ya, silakan Pak Kemal, dari mana ini? Dari Bandung, Supratman. Halo? Oke. Ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Kemal. Iya, saya mau menyampaikan usia saya 66. Saya rajin bersepeda seminggu 2 kali lah. Biasanya sepeda ke Dago, ke arah Tahura gitu. Tapi alhamdulillah suka terpikir apakah dengan usia 66 itu masih boleh atau tidak gitu dari jarak Jalan Supratman ke Tahura. Bagaimana pendapat Pak Dokter? Terima kasih. Bentar Pak Dokter ya, bentar. Pak Kemal, makanya itu sebabnya kita menyarankan ikut kegiatan ini. Jadi ikut kegiatan yang nanti bisa diputar lagi sampai ke tempat finish lagi dengan angka 8, Pak. Jadi nanti kalau dari Jalan Supratman ke bawah dulu sedikit, baru ke atas, nanti balik lagi. Kalau bawa teman-temannya juga. Silakan Pak Dokter. Kalau nggak salah di sini hampir semua ini 60 semua, 60-an. Kecuali saya. Saya 53, Bu Nancy mungkin 46. Pemudaan, Pak. Kang Tony Suherman itu kalau nggak salah 60 berapa dia? 53 ya, Kang Tony. 55. Ya udah, silakan Dokter Reza. Iya Pak, Kang. Tadi untuk usia sebenarnya dari yang ayah saya sering cerita, kalau ketemu siapa di jalan, dan saya pun kalau ke Lembang kayaknya masih banyak yang ada beberapa yang usia 70 tahunan, bahkan jauh lebih ngebut daripada saya, tenaganya lebih hebat, nyusul dan kebut-kebutan. Itu nggak ada masalah, Kang. Makanya tadi ngebalikinnya untuk gimana kondisi, tahu batasan diri sendiri, kondisi tubuhnya gimana. Beda usia 60 tahun dengan penyakit bawaan, misalkan punya ada yang punya asma atau ada yang punya penyakit jantung, ya pasti kita sarankan olahraganya benar-benar intensitas rendah. Ya, tapi kalau 60 tahun misalkan dengan rutin olahraga, masih sepedahan, masih kuat, itu nggak ada masalah, Kang. Mau jarak selama masih dalam batasan, yang penting tahu batasan diri. Takutnya nyampe sih ke Dago, tapi pulang-pulang udah di rumah, udah ngelemprah, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan berarti berlebihan ya, effortnya terlalu tinggi. Kalau sampai Dago, sampai pulang masih stabil, masih enak, olahraga keringetan, segar, tapi masih cukup keringetan, itu nggak ada masalah, mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi umur, kalau menurut saya, sepeda bukan patokan, Kang. Tetap masih ada bawaan diri sendiri. Itu tadi, misalkan kalau 60 tahun tapi rutin, ya pasti jauh lebih stabil dibanding anak muda juga. Kalau anak muda tapi dia nggak pernah sepedahan, sekalinya dibawa ke Dago tetap aja didorong, Kang. Makanya gimana batasan diri itu. Kalau emang merasa sanggup dan dia masih mampu,
nggak akan ada pantangan untuk nggak boleh ke terlalu tinggi atau nggak boleh heart rate di atas sekian. Selama masih stabil sih kita biasanya nggak ada larangan seperti itu, Kang. Kita menyarankannya untuk beberapa pasien yang dengan komorbid tadi misalkan udah pernah riwayat serangan jantung atau punya asma, biasanya kita menyarankan menjaga heart rate. Tadi heart rate itu nadi ya, kalau untuk beberapa yang belum tahu, heart rate itu nadi. Jadi kalau pakai jam tangan biasanya dari jam tangan ada, kalau enggak kita cukup meriksa megang gini pun kerasa nadinya berapa. Kalau dia berdebar banget itu nadinya kencang berarti. Kayak gitu. Oke, itu mungkin Kang. Dokter. Ya, dokter mau tanya lagi nih. Ya, boleh. Karena saya sudah biasa, kadang-kadang sampai warung bandrek, sampai ke atas gitu, walaupun saya sudah 66. Tapi tekanan darah tuh kadang-kadang ya sekitar 130, terus di bawahnya kadang-kadang 90, 80, gimana itu menurut dokter tekanan? Ya. Iya. Untuk ya boleh langsung jawab ya. Untuk dari jurnal terbaru itu untuk usia di atas 50 kita biasanya tekanan darah normalnya kan untuk orang biasa, orang Asia biasanya disarankan di bawah 120/80. Tapi kompensasi untuk di atas 50 tahun apalagi 60-an itu kita batasnya lebih tinggi, biasanya sampai 130/90 itu masih normal. Iya. Masih cukup bagus, iya. Dan sepeda kasih. itu benar-benar biasanya kita menyarankan malah untuk orang-orang yang punya darah tinggi, kita suruh sarankan olahraga untuk tadi buat pompa jantungnya lebih bagus, biar tensinya nggak tinggi terus. Apalagi untuk yang punya darah tinggi, punya gula, biasanya kita sarankan olahraga, entah itu sepedahan atau lari, biasanya. Kalau segitu masih bagus, Kang. Masih aman. Terima kasih, Pak Dokter. Siap, ya. Ini tadi ada pandang itu agak sulit ininya ya. Hanya tadi udah ada kayaknya mau bilang bahwa Kang Nang itu 76 tahun usianya. Salam sehat Pak Nang. Kalau udah bisa mic-nya udah bisa ini. Kalau udah bisa silakan, tapi kalau enggak kita semua tahu nih Kang Nang mungkin yang paling muda di antara kita semua. 76 tahun. Jadi jangan khawatir Kang Kemal. Iya, siap. Asal kuncinya heart rate-nya kita jaga, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Iya. Oke, kita beralih dulu ke orang-orang Jogja nih. Pak Aji, bisa monitor? Atau namanya aja nih? Ya. Itu kelihatannya kalau di Jogja yang sepedahan banyak nggak? Dapatnya kan cuma ada kota 2. sepeda. Sepedanya cuma ada 2 yang ikut. Nggak boleh. Kalau orang Jogja mesti paling nggak 5 perwakilan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya beralih ke ini, siapa yang belum? Kalau Kang Samsudin ada di sini, selamat datang ya Kang Sam. Kalau Kang Sam ini yang level-level udah di atas 66 kilo, bukan 66 tahun nih. Silakan Kang Sam, mungkin ada tip tadi bagaimana mengenai menghadapi tanjakan dan usia. Silakan, ada pengalaman yang mau dibagi? Kang Sam? Siap, Bang Dodi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tapi sebelum lupa, saya kira dari pembicaraan semuanya itu, alhamdulillah bahwa ternyata kegiatan kita ini sudah on the track. Kalau dari diskusi tadi, dari sisi-sisi apa yang disampaikan masalah kesehatan, ya kaitannya juga dengan sudah on the track dalam hal memperhatikan protokol kesehatan dan segala macamnya dalam rangka kaitannya dengan masa pandemi sekarang. Alhamdulillah. Ada beberapa hal memang dari pembicaraan tadi, sebetulnya lain sebagai senior karena usia mungkin ya. Tadi Kang Nang sebetulnya udah 70 lebih juga itu Kang Nang tuh. Kalau bisa masuk, dia juga gayanya gaya pegawai sejarah mbah. Gitu.
ada Kang Cian juga, saya kira udah biasa kita di ya rada jarambah begitu. Memang pada saat ada beberapa hal tadi yang diobrolan saya kira udah betul, tapi cuma saya sedikit menambahkan saja. Dulu saya juga pernah pakai yang macam alat-alat begitu, bahkan saya dibelikan sama anak saya itu semacam untuk pengukur alat untuk heart rate segala macam. Tapi dasar geskolot beren ogoan sama ralas makan begitu, sekarang mah kepanggihna teh ku tadi teh pengendalian diri aja. Lamun lagi ngenanjak, udah susah ngomong, tidak bisa nyanyi, ditanya batur tidak bisa ngajawab, itu artinya udah harus berhenti aja. Bahwa itu heart rate kita udah di atas begitu. Karena begitu, jadi kadang jadi ada hal-hal yang bisa improvisasi lah. Kadang-kadang kalau yang pakai remote mungkin juga bagus ya, pakai ada tanda sensor. Tapi kalau yang prisim dilihat, apalagi harus ditunggu, kadang-kadang juga ya artinya agak susah juga. Tapi udah kerasannya mah gitu. Kalau udah mau ngomong susah, ngapainnya gitu, dia tanya orang lain ngejawab udah susah, itu udah artinya udah harus sudah istirahat dulu. Nah, data di beberapa hal juga jadi bahwa ruang terbuka memang alhamdulillah bahwa memang idealnya sekarang ini ke ruang terbuka, makanya ada genre-genre lah. Kebetulan ada yang genre yang Kang Cian. Jadi kita selalu mencarinya keluar ke yang terbuka, bahkan ke hutan-hutan. Kalau anaknya Kang Doni ke hutan urusan lain, kalau kita ke hutan urusannya ngegoes, cari yang seger-seger, cari yang udara segar. Kita bisa buka masker agak leluasa di sana karena hampir tidak bertemu dengan orang lain. Nah, sekarang ini memang jadi permasalahan tadi juga udah apa namanya udah terbuka, udah terekspos bahwa pada saat bersepedahannya itu insya Allah lah nggak ada masalah. Tapi biasanya suka lupa tuh pada saat break di warung atau sedang popotoan. Sok poho tak lagi popotoan, walaupun memang ada juga bisa sejenak kita bisa buka, tapi biasanya suka langsung wah, apalagi udah kalau di warung. Dan sekarang ini punten ya bahwa dengan sekarang ini tren sepeda sangat hebat, jalur-jalur ke selatan aja yang dulu tempat main saya bilang suka ke belakang rumah begitu. Itu ternyata semua warung itu bisa, waduh sampai udah kuyak-kuyakan gitu, sampai kuyakan. Bahkan di daerah selatan ini Kang Cian gitu pernah juga ke daerah namanya ada Gunung Singa ke sana, pencapaian juga agak susah gitu. Biasanya santai-santai saja kalau ke sana kita bisa di warung sana ngobrol sampai bangku bisa berjauh-jauhan. Sekarang ini lewat jalan warungnya aja udah penuh dengan pesepeda. Nah itu memang tadi yang sampaikan itu bahwa memang itu disitulah yang memang agak berat. Nah beruntung bahwa kalau kita ini kan acaranya artinya tidak memungkinkan untuk menimbulkan hal semacam itu, sehingga kita bisa pilih di mana sendiri, pilih di mana jalurnya, yang pilih mana yang paling sepi, apa yang mana kesenangan kita. Yang penting tadi bisa membentuk huruf 8, jadi bisa di mana saja, badai di leuweung, badai di kota, bisa tergantung kesukaan lah dan gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang mungkin tadi masalah tanjakan juga memang Pak. Kalau saya memang selain juga banyak cari ilmu, ngobrol sama teman-teman di sepeda itu, kalau saya mencobanya pengalaman saya itu, wah putus ya? Enggak, masih jalan kok. Biasanya saya kalau satu tanjakan, katakanlah Lembang ya Kang Cian, biasanya dulu pakai kebetulan saya ada yang sepeda yang pakai triple cranknya. Biasanya di 3 misalnya untuk tanjakan tertentu nanti pada saat kedua ketiga cukup cranknya dinaikin di 2. Itu untuk melatih bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Beli itu yang dari masalah cepat dan lambatnya itu. Nah itu juga bisa dilatih semacam itu. Kalau pada saat awal katakan ke barrek di depan kita pakai gigi yang paling kecil, yang paling nanti udah berkali-kali ternyata lebih nyaman, naikin itu yang saya coba lah begitulah. Jadi untuk meningkatkan tadi katakanlah jadi bisa lebih cepat lagi dalam artian kata bahwa kemampuan kita melatih otot kita, melatih jantung kita dengan cara seperti itu. Tapi sekali lagi tidak memaksakan, karena terus terang aja ada teman dan bahkan kenal saya sampai meninggal, katakanlah begitu, sampai ada apa itu karena memang tadi yang disampaikan tadi. Ini pengalaman aja bahwa udah sampai ke bawah, turun ada temennya, dia naik lagi ke atas, pas di atas aya nu nyalip teh ada gesturnya ada tengeulah can nyalip teh. Udah dia udah. Nah itu yang kelewat langsung heart rate-nya jebol lah seperti itu. Jadi memang tadi Kang Cian betul bisa bahwa
pengendalian diri, kata dokter Esa juga adalah kita menahan ego. Di situ memang kan memang kadang-kadang biasa kalau sekarang ini kan banyak pegawai baru. Kalau pegawai lama yang belangkotan mah kalau nyalip teh pasti ada hal-hal semacam etika lah. Tentring atau Pak di payun. Ayo yang tiba-tiba shoot dengan gestur tertentu memang ada banyak sekarang yang seperti itu. Nah, hal semacam itu kan mungkin orang-orang yang biasa-biasa yang mungkin awal-awal bisa kepancing untuk hal semacam itu. Bahkan tapi orang-orang tua mah ada yang iseng ngahirian. Cik hayangnya nepi ka mana can ditempel we. Jadi susul tapi ditempel we. Pas dirun eungap dicelek pada eureun turun Pak mangga teh payun abi mah keram cenah. Tadi apa yang disampaikan karena memang ada pemaksaan. Jadi intinya bahwa utama alhamdulillah bahwa saya kira kegiatan kita sudah on the track lah gitu ya. On the track jadi kita terima kasih Kang Samsudin. Ya, bentar Kang Sam, saya mau nyapa dulu ada temen Teteh Amisani ya, dari SMA 3 nih kalau nggak salah. Ya, nama Teh Natali Valerie dari mana maaf? Boleh saya kenalan? Teh Natamilia, bener? Nataniela. Ya Pak, saya dari Taman Siswa Pak. Oke, Teteh, selamat datang Teh. Ya, lebih baik explore aja yang dari teman-teman itu kalau kita mau gampang nih tambah-tambahnya ya. Udah ngobrol-ngobrol. Kang, semuanya punten. Saya izin pamit dulu, ada kegiatan selanjutnya ini. Punten ditinggal duluan. Oke, Dokter Reza. Iya, nitip aja tadi buat... Saya kasih kesempatan tanya 1-5 menit aja dokter ya. Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Teh Amisani atau Teh Nataniela? Untung ada Pak Dokter nih. Kalau nggak ada, nanti kita sambung lagi. Terima kasih sekali Dr. Reza Ferdiansyah. Kami semua bangga di sini dengan anak muda satu ini karena beliau ini seorang dokter yang saat ini ikut berbakti, berjuang menjadi relawan di Wisma Atlet. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberi kesehatan dan teman-teman di sana semua juga sehat dan insya Allah kegiatan kami ini mengedepankan kesehatan karena kami ingin mengedukasi, mensosialisasikan apa itu adaptasi terhadap kebiasaan baru dalam bersepeda. Intinya itu. Terima kasih dokter. Ya, siapa? Terima kasih atas kesempatannya udah diundang sini. Nitip aja kepada para panitia untuk saling mengingatkan ke anggotanya untuk ke peserta protokol kesehatannya. Terima kasih, semoga lancar acaranya, sukses semuanya, sehat-sehat selalu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Tuh gara-gara Kang Samsudin sih datang bapaknya. Kang Dodi, punten pisan. Saya itu dari pembicaraan sebelumnya waktu itu jam 4 sampai jam 5 bisa kan cuma jam 5 lebihnya jam ada kok di flyer kok sampai jam 6 tapi saya nggak sempat ngasih tahu lagi. Punten bisa. Ya. Ada wakilan ke Bapaknya. Satu lagi Teh Amisani masih ada? Masih. Tapi saya telat jadi tidak tahu apa-apa, dengar aja lah. Oke. Jadi kegiatan ini kita mencoba membuat sebuah kegiatan yang mengadaptasi terhadap kebiasaan baru bersepeda, yaitu dengan memberikan challenging, seperti kalau Anda ngisi TTS lah. Jadi kita ini silahkan buat sendiri jalurnya, kemudian jangan lupa ke Instagram, pada saat mau start di foto, pada saat finish di foto, dan membuat angka 8. Memang ada minimumnya 8 km. Artinya boleh lebih dari itu. Jadi kita membuat angka 8, saya rasa kalau boleh saya terangkan lagi, yaitu kita membuat angka 8 dari satu titik ke titik itu lagi. Seperti angka 8. Jarak totalnya
8 km atau lebih. Untuk kegiatan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pada saat start kita foto, kemudian kita jalani rutenya, dan pada saat finish kita foto dengan rute yang sudah kita jalani. Rute yang sudah kita jalani itu boleh pakai Google Map kan sebagai bukti, atau boleh digambar aja di atas kertas juga boleh. Ini saya lewat sini. Artinya kita berprasangka baik bahwa semua itu dijalanin, bukan duduk-duduk terus menggambar aja, gitu ya. Itu kelihatannya tentu disediakan hadiah. Kita akan berikan penghargaan kepada yang bisa menjalani angka 8 itu, dan ada medali untuk mereka. Dan tentu ada door prize dan hadiah. Ada hadiah-hadiah utama untuk yang kategori khusus. Misalnya dengan rute yang paling indah. Kalau yang kotak-kotak kan indah juga. Jadi Bu Nancy tadi jangan terlalu khawatir tidak bisa bundar 8-nya. Kan ada 8 digital. Kayak kotak di atas, kotak lagi bawah. Pokoknya mirip angka 8. Nanti silakan kunjungi di Facebook kami atau di Instagram. Ada contoh-contoh yang sudah dibuat itu. Jalan-jalan apa. Misalnya daerah Setrasari, daerah mana aja. Bisa kalau di Bandung. Atau di seluruh dunia, di seluruh Indonesia juga bisa dibuat. Tujuannya tentu kita bisa melakukan kegiatan bersepeda dengan protokol kesehatan dan tidak perlu berkerumun. Itu. Makanya kita batasi, beberapa udah daftar grup, tapi kita tidak mau kalau grupnya lebih dari 8. Gitu. Karena agak sulit menjamin berjalannya protokol kesehatan kalau sudah lebih ya. Terutama pada saat kumpul. Saya rasa itu untuk yang baru hadir. Kalau ada hal teknis lain, tadi diterangkan oleh Pak Dokter mengenai risiko-risiko bersepeda di usia lanjut dan pada saat kesehatan seperti saat ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya lihat. Pak, saya mau tanya lagi ya Pak ya. Kalau kita menjalankan yang kegiatan ini, sebaiknya pakai itu ya Pak, sepeda MTB daripada Sally ya. Soalnya saya ngerasain kalau pakai Sally, apalagi yang single shifter itu asalnya cepat capek itu, terus udah gitu lebih lambat jalannya, beda jauh sama kalau kita pakai MTB. Apa ada pengaruhnya gitu ya Pak? Menarik ini pertanyaannya. Jadi kalau beberapa teman mengatakan kalau sepeda lipat Sally itu kan untuk sepeda kafe. Nah, jadi sepeda yang kalau mau jalan-jalan ke kafe gaya pakai Sally. Tapi kalau mau jaraknya cukup jauh ya karena bannya kecil Bu. Mungkin ada yang bisa menjawab ini? Silakan Kang Cian atau Kang Sam. Sally saya mah cepat Kang Doni. Sally saya mah cepat, kok mau ditanjakan, tanya aja ke Blimade itu. Ini khusus. Jadi kalau memang Bu bersepeda itu ada kaitannya dengan besarnya roda ya. Ada yang rodanya 16, ada yang 20, ada yang MTB itu biasanya 26. Karena rodanya besar, maka jaraknya sekali putar besar kan Bu. Nah, kira-kira itulah. Itu Kang Cian ya, silakan. Ya, Bu Nancy sebenarnya antara sepeda lipat sama sepeda MTB itu sebenarnya fungsinya sama ya. Coba emang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi sepeda lipat itu dibuat supaya lebih praktis aja sebenarnya. Jadi pada saat kita pengen traveling itu bisa dilipat, masukin mobil, nanti pada saat kita sampai di tujuan kita bisa pakai itu dengan mudah gitu ya. Jadi lebih ke kepraktisan. Tapi mengenai tadi yang disebutkan Kang Doni mengenai ukuran ban gitu ya. Emang kelebihannya MTB itu karena bannya besar. Jadi dia lebih stabil. Jadi kalau ada di jalan ada batu-batu yang agak renjul gitu ya, dia masih stabil. Jadi karena radiusnya besar, dia bisa melewatinya dengan mulus.
Kemudian juga mengenai kayuhannya juga. Jadi sekali kayuh tuh jarak yang dicapai oleh sebuah MTB itu akan lebih panjang gitu ya, dengan ukuran crank yang sama. Makanya di sepeda lipat tuh rata-rata crank tuh artinya gigi yang depan tuh rata-rata lebih besar daripada MTB karena perlu kayuhan yang lebih banyak untuk mencapai jarak yang sama dengan MTB gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi tergantung kita kebiasaannya. Kalau misalnya sebenarnya Sally itu lebih praktis kalau buat di kota gitu ya. Jadi untuk santai, untuk tadi Kang Doni bilang ke kafe gitu, itu lebih praktis memakai Sally gitu. Kalau selama di kota jalannya rata, aspal, itu saya kira Sally pun nyaman gitu ya. Cuma emang tren yang sekarang tuh ada juga yang Sally disetting giginya dibikin sedemikian rupa supaya bisa naik gunung gitu. Bahkan bannya juga diganti ban yang pacul gitu ya. Sekarang trennya lagi seperti itu gitu. Ada juga yang seperti Kang Sam nih. Ini Kang Sam juga suka main Sally, tapi Sally-nya dibawa prak-prakan kalau ubung gitu. jadi sebenarnya Sally itu untuk praktisan untuk di kota itu. Mungkin itu bisa menjawab Bu Nancy. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ada tambahan sedikit di dalam sepeda itu teori ya, tolong ditanya prakteknya. Dalam sepeda itu ada 3 bulatan atau tepatnya 4. Ada 2 roda lingkaran, kemudian ada crank tempat kita gosok itu juga lingkaran, dan ada gear di belakang itu juga lingkaran. Nah, kombinasi dari ketiga lingkaran ini yang akan berpengaruh terhadap jarak, kecepatan putar, dan lain sebagainya. Ini teorinya. Kalau prakteknya saya juga nggak tahu. Ya, jadi kalau mungkin itu Bu Nancy mudah-mudahan menjawab. Kalau saya sih ininya kata kuncinya adalah kepraktisan. Sally itu dibuat supaya kalau kita pergi kemana-mana mudah dibawa. Kan air bawa NTB mah lucunya. Orang ke mana dibawa digotong NTB-nya di belakang mobil. Nah itu supaya nggak begitu maka Sally. Jadi kalau oleh karena itu menurut pengertian saya dia jaraknya tidak bisa jauh. Artinya kalau jauh dia dibawa pakai mobil dulu, baru di situ kita bersepeda. Nah kalau MTB tidak, dia tidak bisa mobile, artinya tidak bisa gampang ditransport, dibawa, tapi dia bisa dikayuh dengan panjang. Kelihatannya itu deh. Pilihannya di Ibu Nancy sendiri. Kalau capek ya pakai MTB aja, Bu. Itu kayaknya. Iya, kalau lebih capek ya. Bu Ami, Teh Ami Sani, ada yang mau dikomen? Jangan basket aja. Jangan basket aja katanya. Enggak lah, insya Allah saya ngikutin aja. Oke ya, sekali-sekali ikutan bersepeda. Sepeda mau ikut. Insya Allah ini grup ini juga ikutan lah yang 8 ini. Ya, ini kegiatan kali ini gabungan antara kuis. Bagaimana kita pertama kali kita cari dulu di peta. Petanya apa saja boleh. Mau peta SD, peta kota Bandung, mau Google Map yang rada canggih, atau mau Strava, atau mau banyak, atau mau pakai peta lainnya, tapi kita gambar dulu rencana kita. Ini melatih kita untuk melakukan perjalanan dengan rencana. Karena seringkali kita jalan nggak pakai rencana kan. Nah, kali ini kita harus merencanakan ke sini, sampai bisa membentuk angka 8. Nah, merencanakan itu sendiri adalah sebuah challenging. Kalau Kang Cian bilang, kalau 8 kilo mah gampang bikin rencananya. Tapi kalau udah 45 kilo, nggak gampang lagi kita bikin rencananya. Nah, untuk merencanakan itu perlu sebuah tantangan. Kalau Anda sudah bisa bikin rencana jalannya, dan lebih dari 8 km, itu udah lulus. Nah, sekarang tinggal jalaninnya. Bagaimana jalaninnya? Oke, start.
kita foto, masukin ke IG anak boleh, IG kita sendiri boleh. Jangan lupa yang Anda masukin itu di mention atau di DM, di message atau di pesan. Tulis pesannya ke IG-nya panitia. Jadi, dan jangan lupa disertakan nomor registrasi. Saat ini sudah 308 yang terregistrasi. Jadi Ibu kalau daftar sore ini mungkin sudah orang ke 300 sekian. Jadi silakan diregis. Nah setelah dapat nomor registrasi, pegang terus nih nomor registrasi ya. Setiap upload, setiap apa, Anda harus sertakan nomor registrasinya. Itu kuncinya. Jadi setelah start, upload, jalanin. Udah jalan, mau di tengah jalan selama waktu jam 6 sampai jam 11. Selama waktu itu, boleh sambil ngopi, sambil apa, terserah. Tapi Anda finish, nanti Anda foto lagi. Foto di mana? Finish boleh di tempat sama, boleh juga di tempat yang berbeda. Artinya maju dikit atau nggak persis sama lah. Kalau persis sama nanti kan ininya fotonya sama. Tapi kita bisa mendeteksi kok Ibu fotonya yang kapan itu. Nanti setelah itu Anda upload lagi dengan gambar yang sudah Anda jalani. Udah. Nanti kita teliti kalau memenuhi syarat dapat medali. Gampang ya. Udah gitu nanti kemudian sore jam 3 kita undi. Undiannya itu nomor registrasi Ibu loh. Ibu dan Mbak akang-akang, teteh-teteh negosiasinya akan kita undi. Hadiahnya, wah menarik banget. Kalau kita nanti ini mencapai 500 packs atau pengikutnya 500, maka hadiah utamanya itu seli yang ngetop lah. Sepeda lipat ngetop saya nggak usah sebutin namanya. Tapi kalau tidak sampai, pesertanya tidak sampai kuota 500, kita akan geser ke seri kedua di bulan November. Hadiah utama nih ya. Kalau hadiah selanjutnya yang seli-seli lokal atau bukan lokal maaf. Seli-seli yang apa ya, yang kelasnya lebih rendah itu kita keluarkan. Dan juga beberapa sepeda lah, MTB dan sepeda BMX, kemudian ada beberapa lagi yang saya nggak bisa sebutkan tapi dahsyat aja ininya ya, apa namanya, door prize-nya. Tapi kan bukan itu. Medalinya itu adalah penghargaan kita untuk teman-teman yang sudah bisa memecahkan challenge ini, memecahkan tantangan, kalau nggak kita bisa disebut tantangan. Ada beberapa hadiah khusus kita akan berikan, yaitu mengenai yang jaraknya terpanjang, yang angka 8-nya paling indah, dan yang satu lagi adalah yang fotonya paling keren. Itu kira-kira. Acara Boseh Merdeka ini cuman segitu, tapi yang pesan yang ingin kita sampaikan yang paling penting adalah bahwa kita bisa melakukan sebuah event melalui daring atau dalam ring atau online atau virtual riding. Itu saya rasa di kemudian akan berlanjut dengan beberapa seri ya kalau yang sekarang berhasil. Saya rasa itu penjelasan mengenai kegiatannya sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Angkat tangan aja deh biar gampang. Ini Pak Opik. Pak Opik dari Garut, selamat datang. Pak Made, silakan Pak. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya masih ditutup, Pak. Unmute. Oh iya. Silakan. Ya, Pak. Ya. Nah, ini Pak, mengenai apa kalau biasanya di lari ini
ya sebelum kita lari kan ada pemanasan. Pemanasan itu gerakannya tertentu. Untuk apa misalnya untuk ankle, untuk betis, untuk lutut dan paha dan sebagainya itu gerakan tertentu. Pertanyaannya adalah kalau naik sepeda itu pemanasan sebelum kita goes itu apa saja kira-kira, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin tadi Pak Dokter yang menjawab akan lebih tepat. Tetapi dari apa yang saya tahu, Pak ya, satu pemanasan tentu untuk daerah-daerah yang bekerja paling keras dalam bersepeda. Jadi kaki, betis, dan sebagainya itu mesti kelenturannya dijaga dengan melakukan pemanasan. Otot kalau tidak panas, tidak cukup lentur, dia akan kram. Gitu. Stretching itu penting untuk pangkal paha dan betis. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mengenai konsentrasi. Umumnya kalau dalam bermotor yang biasa saya itu adalah tangan berputar, yang satu berputar ke kanan, yang satu berputar ke kiri dan sebagainya, dengan gerakan dua gerakan yang tidak sinkron. Ini untuk melatih di otak ya, untuk tetap mempertahankan focusing dan konsentrasi. Itu saya rasa. Mungkin Kang Sam ada yang mau ditambahkan, silakan. Stretching itu penting sekali, Pak. Misalnya, iya betul. Stretching betis dan pangkal paha, kemudian untuk wilayah atas badan, ya. Dan yang paling penting adalah sinkronisasi gerakan. Ini yang untuk melatih. Misalnya tangan kanan itu kita putar ke, maaf ya. Nah, misalnya gini, satu lagi ke belakang. Nah, ibu-ibu yang sangat itu kalau misalnya beras, nasi itu dikipas, yang satu lagi numbuk. Itu melatih dua gerakan dalam satu ini. Orang main drum, pemain drum itu sangat sinkronisasinya sangat bagus. Itu sangat penting dalam bereaksi terhadap hambatan di jalan. Ya. Refleks. Itu saya rasa mengenai ininya saya kurang paham, fisiologis atau peruratan. Mungkin ada di sini yang paham karena Dokter Rezanya sudah tidak bersama kita nih. Itu Kang Made. Oh, iya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kang Doni. Silakan. Kang Sam, silakan. Ya, sedikit aja menambahkan Pak. Tadi udah yang saya Kang Doni sama pada prinsipnya seperti itu Kang, jadi stressing dulu segala macam. Tapi intinya nanti pada saat start, jadi awal itu tidak main power dulu Pak. Biasanya kita kalau mau jarak jauh, jadi sampai kilometer 20 tuh nggak pernah pakai power-poweran lah. Jadi kita main ringan-ringan dulu. Jadi nggak langsung. Biasanya kalau langsung pada saat berangkat langsung di power juga itu akan bermasalah di jalan biasanya. Betul kram macam-macam gitu. Biasanya dari saat awal itu kita ya main gecek aja lah yang ringan-ringan. Dari setelah lewat 20 sih udah mau enak, mau gimana juga gitu. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Kang Sam. Ini ada Kang Opik dari Garut ini atau gimana? Pak Opik? Kang Opik? Baru pulang Pak. Oh, baru sudah di dari Garut. Oke. Silakan mengikuti kalau ada yang hal ditanyakan ya. Ada Dokter Amisani. Dokter Amisani mungkin itu tadi bisa menambahkan Bu Dokter. Stressing. Dokternya mungkin tidak di tempat mengikuti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita udah 5:30. Mungkin sebentar lagi kita harus tutup. Tapi kami berharap teman-teman semua, senior-senior, mari kita coba untuk maju selangkah dengan melakukan kegiatan online. Salah satu hal yang kita harus belajar adalah bagaimana bermedia sosial. Itu nggak boleh nggak bisa. Bu Nancy,
Pak Kemal, Bu Natali, Bu Amisani, dan semualah, Kang Enang. Kayaknya kita mesti tahu anak kita seperti apa IG itu dan sebagainya. Karena masa depan, ke depan ini kita akan banyak sekali berhubungan dengan masalah teknologi ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyajikan kegiatan yang memenuhi keinginan untuk bersepeda dengan sehat dan tetap ada tantangan yang harus kita pecahkan. Kali ini tantangannya lebih kepada bagaimana membuat peta dan bagaimana menjalani itu dengan baik. Tentu ada hadiah-hadiah khusus itu yang bisa melampaui tantangan itu dengan lebih daripada yang kita sangkakan atau kita perkirakan. Itu saja. Kang Ian udah ini ya. Mungkin Kang Tony silahkan closing. Kang Tony Suherman ini adalah pembina daripada kepanitiaan kita ini. Silakan Kang. Turnuhun Kang Doni, saya rasa semua cukup jelas. Yang penting ya itu tadi kalau buat pemula seperti beli made, jangan maksa, jangan emosi. Dan saya tahu kalau Pak Made itu pakai heart rate dan pakai yang cukup mahal, pakai Garmin. Jadi bikin peta pun mungkin tidak pakai peta SD, bisa pakai road planner-nya Garmin. Itu. Ya. Tapi yang saya yakin itu beli Made itu jago lari di TB74. Insya Allah sebentar juga dia akan menguasai teknik bersepeda. Mudah-mudahan nanti ya, angkatan 74 juga banyak yang ikut, mudah-mudahan. Terus mudah-mudahan juga adik saya dari Makassar mudah-mudahan bisa ikut juga. Mungkin itu aja Kang Doni, hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun pisan Kang Doni, dukungannya Kang Cian. Mungkin yang belum menyapa itu Kang Kemal tadi udah. Siapa ya? Kang Enang udah bisa Kang Enang? Suaranya? Tuh. Nggak ada suaranya, Kang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan difahami apa yang kita maksud dan segeralah mendaftar. Karena Anda semakin kesempatannya semakin banyak untuk mendapat hadiah. Karena kalau hadiahnya pesertanya tidak sampai kuota, ya hadiahnya kepaksa sebagian hadiah utama kita geser ke seri kedua bulan November tanggal 10. Kita memperingati Hari Pahlawan. Mungkin nanti angkanya angka 10 yang kita pakai. Saya rasa asal Kang Toninya setuju deh. Setuju Kang? Baik. Siap, Kang Doni, siap. Siap ya. Baiklah kalau nggak ada lagi. Oh, sebagai gambaran nanti kita akan ada live streaming. Semua kegiatan ini kita buat live streaming. Live streaming itu ada videonya di Facebook dan Instagram. Tuh anaknya Ibu Nancy yang terangkan ibunya tuh. Ini supaya bisa main IG ya. Instagram. Kang Doni. Jadi itu ini ada yang mau bicara nih siapa? Kang Rimbo Gunawan. Ini Kang Doni sebetulnya anggota kita, alumni kita ada yang di Amerika, tapi sayang perbedaan waktunya pas di sini pagi, di sana malam, kayaknya nggak bisa ikut. Padahal kalau bisa ikut asik gitu. Ada yang Kang Sony, namanya Kang Sony itu nggak tahu angkatan berapa di SMA 3. Oh gitu. Sayang itu aja, bedanya pas bener-bener 12 jam kalau nggak salah. Ya di sana jam 6. Jadi kalau di dunia itu harus dilihat perbedaan waktu juga, Kang Doni. Iya. Tapi kayaknya karena sekarang ini kita masih lokal dulu, coba dulu Pak.
Jadi mungkin itu akan sangat diperhatikan karena ada teman-teman juga dari Eropa itu 8 jam. Kita mau buat ini kegiatannya menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Kita latih mulai dari besok tanggal 30. Kenapa itu adalah hari terakhir bulan Agustus, hari Minggu terakhir bulan Agustus di mana kita memperingati hari kemerdekaan kita. Jadi silahkan, mohon maaf kita nggak bisa, kaosnya mesti dipesan sendiri, terpisah karena kita akan kirim. Jadi bayangkan dengan 75.000 Anda dapat jersey dan dikirim ke rumah. Jadi ini benar-benar kegiatan sosial yang kita coba rangkum untuk teman-teman terbiasa dengan kebiasaan untuk bagaimana berolahraga via daring. Selamat datang Kang Rimbo Gunawan. Ada pesan yang ingin disampaikan walaupun kita di akhir penghujung acara ini? Ya, terima kasih Kang, baru datang nih. Saya ikut aja deh. Iya, baik. Daftar aja Kang. Kalau gitu untuk tahu lebih jauh silakan hubungi kontak kami dan mendaftarkan. Jangan lupa nomor registrasinya, jangan sampai lupa ya. Karena nomor registrasi itu yang akan kita undi dan sebagainya. Terima kasih semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kalau tidak ada saran atau pendapat lagi, pertemuan ini saya tutup pukul 5.45 ya. Terima kasih sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditampilkan semua. Bu Vera, kita foto bersama. Teh Natanelia, mukanya kurang ke bawah. Oh, sorry. Mas Aji, orang Jogja. Ada orang Jogja, orang Garut, orang ini. Keren-keren semua. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mau teman-teman yang mau ngobrol silahkan. Ini terbuka terus kok sampai dengan jam 7. Saya pamit dulu ya, bentar lagi azan maghrib. Ya, makasih Bang Doni, izin tuh. Ya, saya izin juga ya. Bye semuanya, sampai ketemu lagi. Kasih. Dibikin delay itu si Irfan di Facebook. Saya pamit dulu ya, bentar lagi azan maghrib. Sama-sama.